Halo, saya seorang ibu rumah tangga berusia 60-an yang telah menjalani lebih dari separuh hidup saya dengan suami yang pendiam. Saya adalah orang yang menjalani hidup tanpa ambisi besar, dengan pola pikir bahwa hidup selayaknya orang lain sudah cukup. Namun, setelah mengalami sebuah insiden yang luar biasa belum lama ini, saya baru menyadari betapa sulitnya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Sejak pertama kali bertemu, suami saya bukanlah orang yang ramah. Saya sempat berharap dia akan sedikit berubah setelah menikah, tetapi bahkan setelah hidup bersama lebih dari 30 tahun, kepribadiannya tidak pernah berubah. Ketika kami masih muda, saya sering bertengkar dengannya karena sikap pendiamnya yang membuat saya kesal. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya belajar menerima kepribadian suami saya apa adanya. Saya selalu menenangkan diri sendiri dengan berpikir bahwa sama seperti cara orang menjalani hidup berbeda-beda, ada juga orang yang canggung dalam mengekspresikan diri. Namun, ada satu momen ketika pria pendiam itu menunjukkan ekspresi dan tersenyum lebar, yaitu saat dia bersama putra kami. Putra kami, yang baru saja berusia di atas 30 tahun, adalah satu-satunya darah daging kami. Meskipun perbedaan usia mereka lebih dari 30 tahun, keduanya sangat akrab seperti teman lama dan selalu bersama. Di akhir pekan, mereka akan bersiap-siap dengan sepatu mendaki sejak subuh untuk naik gunung, dan dalam perjalanan pulang, mereka selalu mampir ke warung soto langganan untuk menikmati semangkuk soto sambil minum sedikit bir. Kadang-kadang saya ikut, tetapi setiap kali itu terjadi, saya merasa tidak ada celah bagi saya di antara mereka berdua. Namun, daripada merasa sedih, saya lebih merasa takyub dan senang. Saya merasa bangga setiap kali melihat ayah dan anak itu makan soto berdampingan dengan wajah yang sangat mirip, seperti kembar. Melihat ke belakang, baik saat masa pubertasnya maupun saat dia stres mempersiapkan diri mencari kerja, orang pertama yang mendengarkan keluh kesah putra saya bukanlah saya, melainkan suamiku. Setiap kali saya bertanya apakah ada masalah, putra saya selalu menjaga jarak dan berkata, "Tidak apa-apa Bu, jangan khawatir, aku bisa menanganinya sendiri." Putra saya yang biasanya hanya menjawab seadanya, justru akan mencurahkan isi hatinya di hadapan ayahnya. Saya merasa heran sekaligus sedikit sedih dengan sikap putra saya, tetapi seiring waktu, saya merasa bangga dan senang melihat hubungan ayah dan anak yang begitu erat. Saya bahkan berpikir, untunglah mereka berdua, yang sangat mirip secara fisik, juga memiliki kepribadian yang serupa sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Namun, suatu saat, saya mulai merasakan perubahan pada raut wajah putra saya, yang biasanya sama pendiamnya dengan ayahnya. Dia yang biasanya hanya terpaku pada televisi, kini tidak bisa melepaskan pandangannya dari layar ponsel bahkan saat di meja makan. Begitu pulang, dia akan menutup pintu kamarnya dan menelepon selama berjam-jam. Pakaian yang dikenakannya saat berangkat di pagi hari pun terlihat jelas lebih diperhatikan dari biasanya. Sambil melihat putra saya pergi, saya diam-diam berkata kepada suami, "Pak, hari ini lihat wajah Adi, tidak? Wajahnya? Kenapa? Bukan begitu? Belakangan ini wajahnya tampak berseri-seri. Bajunya juga baru, sepertinya dibeli akhir pekan kemarin. Kapan dia pernah beli baju sendiri? Anak umur 30 tahun, biasanya cuma pakai apa saja yang aku belikan." Ketika saya menyinggungnya, suami saya menjawab sambil tersenyum seolah itu bukan masalah besar. "Kau baru sadar?" "Ya, aku juga tahu. Sepertinya dia sudah punya pacar. Menurutmu juga begitu, kan? Kalau begitu, tidakkah kita seharusnya bertanya seperti apa pacarnya? Apa kau tidak penasaran?" "Ah, penasaran apanya? Putra kita pasti memilih gadis yang baik. Zaman sekarang, orang tua tidak boleh bertanya-tanya duluan. Dia bukan anak kecil lagi. Kalau kita terus bertanya, dia akan merasa terbebani dan malah menutup diri. Nanti kalau sudah waktunya, dia pasti akan cerita sendiri. Kita cukup pura-pura tidak tahu dan menunggu saja." Suami saya berkata demikian sambil menasihati saya. Saya pun merasa perkataannya ada benarnya dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Meskipun sejujurnya hati saya merasa penasaran dan tidak sabar ingin segera bertemu dengan pacar putra saya. Meskipun begitu, fakta bahwa putra saya yang sudah berusia lebih dari 30 tahun akhirnya punya pacar adalah kabar gembira. Jadi saya melewati beberapa hari dengan perasaan senang dan bersemangat. Suami saya sepertinya akan menyelesaikan pekerjaannya di kantor tanpa masalah sampai pensiun, dan seluruh keluarga sehat. Sejujurnya, pada saat itu, saya merasa tidak ada lagi yang bisa saya harap. Satu-satunya hal yang sedikit mengganjal adalah masalah pernikahan putra saya, dan pikiran bahwa masalah itu mungkin akan segera teratasi membuat saya tanpa sadar bersenandung. Namun, hidup tidak selamanya berjalan mulus, bukan? Beberapa hari setelah itu, sebuah insiden tak terduga terjadi dan menghancurkan kebahagiaan kecil saya. Saat itu, saya sedang menyiapkan bahan untuk makan malam. Tiba-tiba,
Bel pintu berbunyi di rumah yang tadinya sunyi. Karena tidak ada orang yang akan menekan bel pada jam itu, saya membuka pintu dengan perasaan heran. Ternyata, seorang satpam apartemen dengan wajah yang familiar berdiri di sana. Saya bertanya dengan mata terbelalak, "Oh, selamat sore. Ada apa ya tiba-tiba datang ke rumah kami?" Saya sempat tegang. Khawatir dia akan membicarakan masalah kebisingan antar lantai. Karena semakin tua saya jadi susah tidur, kadang-kadang saya menyalakan penyedot debu terlalu pagi, dan sepertinya saya merasa bersalah karena itu. Namun, dari mulutnya keluar kata-kata yang sama sekali tidak saya duga. "Begini, Bu, sepertinya ini milik suami Ibu, terjatuh di tempat parkir tadi pagi. Hari ini saya agak sibuk, jadi baru bisa mengantarkannya sekarang." Di tangan Pak Satpam ada sebuah tas tangan wanita berukuran kecil. Seketika saya terdiam. "Hah? Ini jatuh dari suami saya? Bapak yakin?" "Tentu saja, Bu. Tadi pagi sepertinya beliau sedang merapikan bagian dalam mobil, lalu ada sesuatu yang jatuh dari sisi kursi penumpang depan. Saya sudah coba panggil, tapi sepertinya beliau tidak dengar dan langsung pergi. Jadi saya simpan dulu dan baru sekarang bisa saya kembalikan." Kemudian dia sedikit mengangkat topinya, memberi salam, lalu naik lift. Bahkan setelah Pak Satpam pergi, saya masih berdiri mematung di depan pintu untuk waktu yang lama. Ujung jari saya gemetar dan jantung saya mulai berdebar kencang. Tas tangan wanita yang katanya dijatuhkan oleh suami saya itu jelas merupakan barang yang pertama kali saya lihat. Fakta bahwa ada barang wanita yang tidak saya kenal ada pada suami saya saja sudah merupakan pertanda buruk. Saya menarik napas dalam-dalam, membawa tas itu ke ruang tamu, dan duduk di sofa. Kenapa orang ini membawa tas wanita? Jelas sekali ini bukan miliknya. Saya merasa tidak tahan jika tidak memeriksa isi tas itu. Tentu saja, saya sempat berpikir secara rasional. Buka atau tidak? Saya ragu berkali-kali, meletakkannya kembali, lalu mengambilnya lagi. Akhirnya, saya tidak tahan lagi dan dengan hati-hati membuka resleting tas itu. Ukurannya seperti tas kosmetik yang biasanya dibawa wanita di dalam tas besar mereka. Benar saja, di dalamnya ada 2 lipstik dan sebuah tabir surya. Ada juga barang-barang kecil seperti sampel lotion dan ikat rambut. Saat itu, ada sesuatu yang terbungkus rapi dalam plastik di bagian paling bawah. Ketika saya mengeluarkannya, saya sangat terkejut. Itu adalah alat tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis jelas. Apa ini? Kenapa dia membawa barang seperti ini? Tanpa sadar, saya bergumam pada kehampaan. Tangan saya gemetar hebat dan keringat dingin mulai mengalir. Saya sama sekali tidak bisa mengerti mengapa barang seperti itu muncul dari tas seorang wanita asing yang katanya jatuh dari mobil suami saya, orang yang telah berbagi tempat tidur dengan saya selama lebih dari 30 tahun. Memikirkan bahwa suami saya mungkin telah menghamili wanita lain di usia senjanya sudah cukup membuat pandangan saya menjadi gelap. Hari itu berlalu begitu saja, saya bahkan tidak tahu bagaimana waktu berjalan. Pekerjaan rumah tidak bisa saya selesaikan. Saya berulang kali berhenti menanak nasi hanya untuk mengeluarkan dan melihat tas itu lagi. Malam itu, begitu suami saya pulang kerja, saya langsung menyodorkan tas itu ke depan wajahnya di pintu masuk. "Ini apa?" Katanya, "Ini jatuh dari mobilmu di tempat parkir." Saat melihat tas itu, wajah suami saya langsung pucat pasi. Kemudian, dia dengan panik mengulurkan tangan untuk merebut tas itu dari saya. "Sini, biar aku yang simpan." Tapi saya dengan cepat menyembunyikan tas itu di belakang punggung sambil berteriak, "Ini apa? Kenapa kau begitu panik?" "Panik apanya? Ini kan barang orang lain. Aku hanya menyimpankannya sebentar." "Barang orang lain? Punya siapa? Kenapa kau menyimpan tas wanita? Kau tidak perlu tahu. Ini bukan apa-apa, jadi kemarikan." Suami saya terus mengulurkan tangannya sambil bergumam tidak jelas. Sikapnya itu justru membuat saya semakin cemas. "Kalau bukan apa-apa, kenapa kau tidak bisa mengatakannya? Kau tahu apa isinya? Ada lipstik, kosmetik, dan bahkan alat tes kehamilan." "Apa? Ada apa di dalamnya?" Wajah suami saya langsung mengeras. Namun, itu hanya sesaat, dan dia kembali meninggikan suaranya. "Sudah kubilang ini bukan apa-apa, kenapa kau terus bertanya? Jangan membuat orang lelah begini. Selama lebih dari 30 tahun kami menikah, rasanya ini pertama kalinya saya melihat suami saya berteriak membabi buta seperti itu." Seketika saya terdiam, kehilangan kata-kata. Suami saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia merebut tas itu dengan paksa dan langsung masuk ke kamar tidur. Mendengar suara pintu dibanting, saya hanya bisa berdiri mematung di tempat itu. Dan tentu saja, malam itu saya tidak bisa tidur. Fakta bahwa suami saya sampai semarah itu dan berusaha menyembunyikannya justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Malam itu adalah pertama kalinya saya merasa asing dengan suami yang telah melewati suka duka bersama selama bertahun-tahun. Keesokan paginya,
Suami saya bersiap-siap untuk bekerja dengan wajah seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya tidak bisa menghilangkan pikiran tentang tas itu dari kepala saya. Jadi, tanpa menyiapkan sarapan, saya bertanya lagi. Jangan pikir kau bisa melupakan kejadian kemarin begitu saja. Semalam aku tidak bisa tidur sedikit pun. Suami saya, yang sedang berganti pakaian, menghela napas, ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya angkat bicara. Maafkan aku. Kemarin aku terlalu kaget. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Itu tas karyawan di kantorku. Karyawan kantor? Tapi kenapa ada padamu? Saat pulang, karyawan itu menumpang mobilku. Sepertinya dia meninggalkan tasnya saat turun, jatuh di bawah kursi penumpang. Aku juga baru sadar nanti dan berniat mengembalikannya. Lalu kenapa kau semarah itu dan berusaha menyembunyikannya? Ya, karena aneh kan kalau aku membawa tas karyawan wanita. Aku takut kau salah paham. Kalau begitu, kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa malah berteriak minta tasnya? Kan sudah ku bilang, aku kaget. Kau terus bertanya tentang hal sepele, jadi aku frustrasi. Apa kita akan terus seperti ini dari pagi? Sudahlah, ya. Penjelasan suami saya terasa janggal di beberapa bagian. Dia bilang itu tas karyawan kantor. Tapi dia tidak pernah menyebutkan siapa karyawan itu atau dari departemen mana. Yang terpenting, saya sulit percaya dia akan sepucat itu dan meninggikan suaranya hanya karena menyimpan tas karyawan wanita untuk sementara. Jadi, saya bertanya sekali lagi. Siapa nama karyawan itu? Apa aku kenal? Kenapa kau tidak bisa mengatakannya? Untuk apa kau tahu? Dia hanya staf biasa. Berhentilah bertanya-tanya. Bagaimana aku tidak bertanya? Kau lupa apa yang ada di dalam tas itu? Pemilik tas itu jelas-jelas hamil. Kalau dia hamil, lalu kenapa? Kau tidak mencurigaiku, kan? Aku ini suamimu. Saya memang sedikit terkejut dengan pertanyaan suami yang menatap tajam. Benarkah ini hanya tas karyawan yang tidak ada hubungannya dengannya? Mana mungkin orang yang berselingkuh bisa sesantai itu? Saya tahu betul bahwa suami saya adalah orang yang tidak pernah melirik wanita lain selama pernikahan kami, jadi ada sebagian besar dari diri saya yang berpikir tidak mungkin. Namun, di sudut hati saya, masih ada ganjalan yang belum terselesaikan. Tidak, bukankah ada pepatah? Siapa yang kentut, dia yang marah. Biasanya orang yang bersalah, justru yang paling keras suaranya. Saat saya sedang bergelut dengan berbagai pikiran, suami saya bergegas keluar. Saya merasa frustrasi dan ingin meneriaki punggungnya. Kenapa dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama karyawan itu? Kenapa dia begitu panik dan mencoba merebut tas itu? Saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sejak hari itu, saya tidak bisa lagi memandang suami saya dengan cara yang sama. Hanya melihatnya memegang ponsel saja sudah membuat saya tegang, dan setiap kali dia bilang akan lembur atau ada acara kantor, ekspresi saya tanpa sadar menjadi kaku. Bahkan saat pergi berbelanja, melihat lipstik di etalase saja, sudah membuat langkah saya terhenti. Tetap saja, saya tidak bisa bertengkar terang-terangan. Saya tidak ingin menunjukkan pemandangan yang memalukan di depan putra saya yang mungkin akan segera menikah. Jadi, alih-alih berteriak atau menyudutkan suami, saya mulai mengamati setiap gerak-geriknya dalam diam. Meskipun suami saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa, saya bisa merasakan dari insting bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Saat itu, suami saya sering melamun saat menonton televisi, tiba-tiba berhenti makan dan tenggelam dalam pikirannya, atau tidak bisa melepaskan ponselnya dan tampak gelisah. Melihatnya seperti itu, hati saya semakin cemas dengan perasaan tidak menentu, dan setiap hari terasa seperti berjalan di atas es tipis. Saat kami sedang makan, jika ponsel suami saya berdering, tanpa sadar mata saya akan tertuju ke arah itu. Setiap kali itu terjadi, suami saya akan sedikit membalikkan badannya untuk menutupi layar, dan saya akan berpura-pura tidak melihat sambil terus makan, tetapi di dalam hati, saya sangat marah. Hal-hal yang dulu saya anggap sepele kini terasa penuh makna. Meskipun begitu, saya berusaha keras untuk tidak menunjukkan apapun di depan putra saya. Saya tidak ingin bayangan kelam yang menyelimuti rumah kami menular kepadanya. Namun, entah suami saya tahu atau tidak perasaan saya, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa, yang membuat kecurigaan saya semakin dalam. Dia yang baru saja pulang kerja, tiba-tiba berkata akan keluar di tengah malam. Saya melihat suami saya yang bergegas mengenakan jaketnya dan bertanya, "Mau apa? Mau kemana jam segini?" "Hah, cuma mau cari angin sebentar." "Cari angin jam segini, kalau mau keluar, tunggu sebentar. Aku ikut." "Apa? Tidak usah, tidak usah. Aku hanya ingin jalan-jalan sendiri. Ada banyak pekerjaan kantor yang harus dipikirkan. Aku akan segera kembali." Kemudian, seolah takut saya akan ikut,
dia bergegas keluar. Saya berdiri di dekat jendela dan memperhatikan punggung suami saya berjalan ke tempat parkir. Anehnya, untuk orang yang katanya mau jalan-jalan, langkahnya terlalu cepat. Kemudian, alih-alih berjalan kaki, dia langsung mengendarai mobil dan pergi ke suatu tempat. Melihat lampu mobil yang menjauh, saya merasa jantung saya menciut karena cemas. Orang yang katanya ingin jalan-jalan sendiri, kenapa membawa mobil? Ini benar-benar sangat mencurigakan. Malam itu, suami saya baru kembali setelah lebih dari 2 jam. Ketika saya bertanya mengapa begitu lama, dia hanya bergumam bahwa dia berjalan terlalu jauh dan tidak sadar waktu. Dari kerah bajunya, tercium bau angin malam dan aroma samar seperti rokok yang asing. Suami saya bukan perokok, jadi tentu saja ini aneh. Namun, karena ada putra kami di rumah, saya tidak bisa bertanya lebih jauh dan hanya bisa menumpuk pertanyaan di dalam hati. Setelah itu, suami saya seringkali mengenakan jaketnya dan keluar di malam hari. Paling sering, 3 atau 4 kali seminggu. Ketika ditanya alasannya, jawabannya selalu sama. Aku kan cuma mau cari angin karena penat. Sekalian olahraga, jalan-jalan sebentar. Suatu kali, ketika saya mencoba untuk ikut, suami saya tampak sangat panik dan menolaknya. Tidak usah. Sudah, kau istirahat saja di rumah. Aku pergi sendiri. Aku kan cuma mau jalan-jalan sebentar, kalau ada yang menemani malah merepotkan. Reaksinya itu tentu saja membuatnya semakin mencurigakan. Dulu, meskipun dia bilang merepotkan, dia tidak akan pernah menolak dengan wajah seserius itu. Selain itu, setiap kali dia pulang, wajahnya tidak menunjukkan kesegaran orang yang habis jalan-jalan, melainkan kelelahan seseorang yang pikirannya sedang sangat tegang. Setelah beberapa hari cemas, suatu hari saya bertemu dengan seorang teman dari arisan di lingkungan kami. Awalnya saya tidak berniat menceritakan tentang suami saya. Tapi tanpa sadar saya mencurahkan isi hati. Kebetulan teman saya itu lebih dulu bertanya apakah ada masalah, karena melihat wajah saya yang pucat dan tubuh yang semakin kurus belakangan ini. Bukan apa-apa, hanya saja suamiku belakangan ini aneh. Setiap malam dia keluar dan entah pergi kemana selama berjam-jam. Kalau ditanya, dia hanya bergumam. Teman saya itu membelalakkan matanya dan berkata dengan wajah serius, "Wah, itu tidak biasa, aku tidak menyebarkan gosip karena ini urusan rumah tangga orang. Tapi kau tahu kenapa toko sayur di seberang jalan itu tutup? Suaminya selingkuh, mereka bercerai, dan akhirnya pindah dari sini." "Apa? Bukannya bapak itu baru punya cucu tahun lalu? Memangnya kenapa?" Laki-laki itu meskipun sudah tua tetap saja tidak bisa menjaga pikirannya. Katanya, selama masih bisa memegang sendok, laki-laki akan terus memikirkan wanita. "Kak, kau harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Belakangan ini banyak orang yang menyewa jasa detektif swasta. Menyewa jasa seperti itu rasanya. Aku malu. Mungkin aku akan coba cari tahu sendiri dulu." "Sendiri? Nanti cepat ketahuan. Tapi rasanya lebih baik daripada menceritakan aib keluarga pada orang lain. Biayanya juga pasti mahal." Sepulang dari bertemu teman saya membulatkan tekad. Saya harus membuntuti suami saya dan melihat sendiri dengan mata kepala saya apa yang dia lakukan. Sejak hari itu, setiap kali suami saya bersiap-siap untuk pergi, saya mengamatinya dengan saksama sambil menunggu kesempatan. Setelah beberapa hari mengamati, suatu hari saya memberanikan diri. Saya membiarkan suami saya pergi seperti biasa, menunggu sejenak, lalu saya pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Seperti dugaan saya, suami saya tidak berjalan ke taman, melainkan ke tempat parkir. Saya pun naik taksi yang sudah saya pesan sebelumnya, dan dengan hati-hati mengikuti mobil suami saya. Takut ketahuan, saya sampai menundukkan kepala di kursi belakang taksi, tapi jantung saya berdebar kencang seolah mau copot karena ini pertama kalinya saya melakukan pengejaran. Saya sempat hampir kehilangan jejak mobil suami saya di lampu merah, tapi untungnya mobilnya masuk ke jalan besar dan kembali terlihat. Setelah melaju lebih dari 20 menit, mobil suami saya berhenti di depan sebuah gang di kompleks kos-kosan di daerah yang asing. Saya turun agak jauh dari sana, bersembunyi di balik tiang bangunan, dan diam-diam menunggu suami saya turun. Namun, suami saya tidak turun dari mobil. Dia hanya duduk di sana untuk waktu yang lama, sambil menatap tajam ke suatu tempat. Dengan mesin mobil yang masih menyala, dia tampak gelisah mengamati keluar jendela, seperti orang yang sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda keluar dari sebuah gedung kos. Wanita itu terlihat berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Wajahnya tanpa riasan dan pakaiannya santai, tapi fitur wajahnya tegas dan penampilannya kuat. Ketika wanita itu berjalan menyusuri gang, suami saya turun dari mobil dan mulai mengikutinya dari jarak tertentu. Melihat pemandangan itu, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. "Apa-apaan ini?"
Dia tidak bertemu dengan wanita itu, tapi diam-diam mengawasinya. Kenapa orang itu melakukan ini? Siapa wanita itu? Saya tidak percaya suami saya diam-diam membuntuti seorang wanita muda yang tidak dikenal. Dia tidak mendekati wanita itu untuk berbicara, hanya mengikutinya dari kejauhan seolah mengamati setiap gerak-geriknya, membuat saya tidak mengerti sama sekali. Ketika wanita itu masuk ke sebuah minimarket, suami saya bersembunyi di seberang jalan dan menunggu. Ketika wanita itu kembali berjalan, suami saya pun kembali mengikutinya. Setelah mengamati cukup lama, wanita itu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Suami saya berdiri di balik pohon di seberang jalan, seolah bersembunyi, dan mengamati wanita itu. Dari kejauhan pun terlihat ekspresi wanita yang sedang menelepon itu semakin mengeras. Sepertinya ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Wanita itu mengerutkan kening dan berdiri diam cukup lama. Kemudian, setelah wanita itu selesai menelepon dan kembali berjalan, suami saya dengan hati-hati mengikutinya lagi. Suami saya hanya terus mengikutinya dan tidak menunjukkan dirinya sampai wanita itu membeli sesuatu di toko kosmetik dan masuk ke rumahnya. Saya tertegun oleh situasi yang sama sekali tidak terduga ini. Saya mengira suami saya akan masuk ke bar atau bertemu selingkuhannya secara diam-diam, tapi ternyata dia hanya mengikuti seorang wanita muda selama berjam-jam lalu pulang. Wajar saja saya bingung. Siapa sebenarnya wanita itu sehingga suami saya sampai membuntutinya dengan wajah begitu putus asa? Saya bahkan tidak bisa menebaknya. Saat itu, tas tangan yang katanya dijatuhkan suami saya muncul di benak saya. Mungkinkah wanita itu pemilik tasnya? Tapi katanya dia rekan kerja. Kenapa dia tidak bisa bicara dan malah mengikutinya seperti itu? Sepertinya ini benar-benar sebuah kebohongan. Malam itu, saya berhasil pulang lebih dulu, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sambil menunggu suami saya. Dan ketika suami saya pulang dengan wajah lelah menjelang tengah malam, saya bertanya, "Kau pulang larut sekali. Memangnya dari mana saja sampai jam segini?" "Tadi jalan kaki jadi agak kejauhan, maaf." "Ya. Cepatlah tidur." Dari tatapan mata suami saya, masih terlihat kegelisahan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Saya harus menahan keinginan untuk langsung menanyakan apa yang saya lihat hari itu. Jika saya gegabah bertanya, suami saya hanya akan marah dan menutup mulutnya. Dan saya tidak ingin dia tahu bahwa saya membuntutinya. Saya pikir lebih baik mengamati situasi lebih lama dan mengumpulkan bukti yang kuat. Melihat punggung suami saya setelah dia mandi, berbagai perasaan berkecamuk di dalam diri saya. Saya merasa sangat frustrasi karena tidak tahu apa yang ada di dalam kepala orang yang telah berbagi tempat tidur dengan saya selama bertahun-tahun. Malam itu, saya beberapa kali terbangun dari mimpi buruk dan harus memeriksa apakah suami saya ada di samping saya. Siapa wanita itu? Dan mengapa suami saya begitu terobsesi membuntutinya? Kepala saya penuh dengan tanda tanya dan rasanya seperti mau meledak. Akhirnya, karena tidak menemukan apa-apa hari itu, beberapa hari kemudian saya memberanikan diri untuk meminta seseorang membuntuti suami saya. Kebetulan keponakan saya yang baru saja selesai wajib militer dan sedang menganggur, jadi saya diam-diam memintanya untuk mengikuti suami saya. Namun, hasilnya sama. Kali ini pun suami saya berkeliaran di lingkungan yang sama dan mengikuti wanita itu. Katanya, dia mengulangi tindakan yang sama seperti hari itu, seolah-olah kerasukan sesuatu. Saya memberikan uang saku kepada keponakan saya dan memintanya untuk tutup mulut. Lalu saya menghela napas. Sampai saya menemukan jawaban atas masalah ini, sepertinya saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Sambil terus mengamati perilaku aneh suami saya dan merasa cemas, suatu hari putra saya tiba-tiba mengajak kami makan malam bersama. Dia mendudukkan saya dan suami di meja makan. Ekspresinya terlihat sangat ceria, jadi saya berharap dia akhirnya akan membicarakan pacarnya. Sudah lama sekali kami tidak berkumpul sebagai keluarga di satu meja makan, sehingga kekhawatiran yang menumpuk karena suami saya sejenak terlupakan, dan hati saya menjadi gembira. Saya berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa menenangkan hati saya yang rumit adalah urusan anak, jadi saya bertanya dengan wajah ceria untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Ada apa, Nak? Apa ada kabar baik? Wajahmu cerah sekali." Mendengar pertanyaan saya, putra saya tersenyum dan meletakkan sendoknya. "Bu, Pak, ada yang ingin aku sampaikan." Kemudian, setelah menarik napas sejenak, dia berkata dengan wajah serius, seolah sudah membulatkan tekad. "Aku mau menikah, pacarku hamil." Seketika, keheningan menyelimuti meja makan. Saya tidak bisa berkata apa-apa, perasaan saya campur aduk antara senang dan kaget. Orang pertama yang angkat bicara bukanlah saya, melainkan suami saya. Tapi reaksi suami saya aneh. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi, lalu dia mengerutkan kening dengan marah dan berteriak. "Ah, apa? Baru bertemu berapa lama sudah mau menikah? Tidak masuk akal."
bukan berarti semua yang hamil harus menikah. Terkejut dengan sikap suaminya yang tidak terduga, putra saya bertanya dengan wajah bingung. Bapak kenapa tiba-tiba begini? Kalau dia hamil, tentu aku harus bertanggung jawab. Bapak aneh sekali, kenapa begini? Lalu, suami saya, dengan keringat dingin mengalir, berkata dengan suara memohon, Adi, dengarkan Bapak baik-baik, sekarang kau tidak boleh menikah. Beri sedikit waktu lagi, tunggu sebentar lagi. Apa? Perutnya akan semakin besar. Mau menunggu sampai kapan? Kalau kita mulai persiapan pernikahan sekarang saja rasanya sudah terlambat. Pokoknya sekarang tidak boleh. Sampai Bapak bilang boleh, jangan lakukan apa-apa dan tunggu. Mengerti? Reaksi keras suami saya membuat saya dan putra saya bingung. Putra saya, dengan wajah campur aduk antara kecewa dan bingung, mencoba membujuk ayahnya, tetapi akhirnya dia bangkit, mengambil pakaiannya, dan pergi keluar. Mendengar suara pintu dibanting, saya merasa jantung saya mencelos. Selama lebih dari 30 tahun, putra saya tidak pernah menunjukkan wajah semarak itu di depan ayahnya, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertengkar dengan wajah memerah. Bahkan saat remaja, dia tidak pernah sekalipun meninggikan suara di depan ayahnya. Suami saya juga sama. Orang yang selalu mendukung dan menyemangati pendapat putranya adalah suami saya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berselisih seperti itu mengenai masalah terpenting dalam hidup, yaitu pernikahan. Saya, yang hanya bisa memandangi mereka berdua dengan bingung, bertanya kepada suami saya dengan panik. Apa yang kau lakukan? Anakmu mau menikah, bukannya memberinya selamat. Kenapa kau malah semarak itu? Gadis itu hamil, katanya. Apa kau mau dia tidak bertanggung jawab setelah menghamili anak orang? Namun, suami saya seolah tidak mendengar perkataan saya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan tampak sangat menderita untuk waktu yang lama. Tidak peduli seberapa keras saya marah dan berteriak di sampingnya, dia tetap diam 1000 bahasa. Setelah hampir 10 menit hening sementara lauk pauk di meja makan mendingin, suami saya akhirnya membuka mulutnya dengan wajah muram. Sayang, ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu, dan sepertinya sekarang aku harus mengatakannya. Saat itu, saya diliputi perasaan cemas yang tidak dapat dijelaskan dan seluruh tubuh saya merinding. Rasanya seperti masalah yang selama ini coba saya abaikan kini menjadi kenyataan. Tapi saat itu, saya pikir bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Saya pikir pernikahan putra saya adalah yang utama. Aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan, tapi bicarakan itu nanti. Sekarang yang penting bukan kita, tapi urusan Adi. Namun, suami saya menutup mulutnya rapat-rapat, menggelengkan kepala, lalu dengan desahan, dia mengucapkan kata-kata ini. Ini justru urusan Adi. Kau ingat hari ketika aku pulang mabuk berat setelah acara kantor beberapa minggu yang lalu? Apa? Entahlah. Hari itu, iya. Kau minum lebih banyak dari biasanya. Tapi kenapa menanyakan itu? Sambil menjawab pertanyaan suami saya yang tiba-tiba, saya merasa heran. Tapi ketika suami saya mulai menceritakan kejadian hari itu dengan suara bergetar setelah mendengar jawaban saya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Hari itu, setelah selesai acara kantor dan keluar dari bar, aku melihat seorang wanita berjalan di kejauhan. Tapi wajah wanita itu sangat familiar. Sebenarnya, beberapa waktu lalu, Adi menunjukkan sebuah video hanya kepadaku. Katanya itu video yang dia rekam saat pergi berlibur dengan pacarnya, dan dia memintaku untuk merahasiakannya darimu untuk sementara. Apa? Ada kejadian seperti itu? Ya, tapi wanita yang ada di depan mataku itu persis seperti pacar Adi di video itu. Ya ampun, jadi itu benar-benar pacar Adi? Tapi kan, meskipun tidak umum, bisa saja kebetulan bertemu di jalan. Bukan itu masalahnya. Wanita itu, di depan mataku, masuk ke sebuah motel di seberang bar. Dan dia bahkan bergandengan tangan dengan seorang pria tua. Pria lain, bukan Adi. Kau bisa bayangkan betapa terkejutnya aku. Memikirkannya saja masih membuat kakiku gemetar. Apa? Apa itu benar? Kau yakin melihatnya dengan benar? Tentu saja. Saat itu baru selesai sesi pertama, aku baru minum sekitar 2 gelas bir. Aku masih sangat sadar. Rekan-rekan di sebelahku bahkan terlihat aneh dan mulai berbisik-bisik. Mereka bilang prianya terlihat jauh lebih tua. Kalau anak perempuan mereka seperti itu tidak akan dibiarkan, dan semacamnya. Wanita itu memakai barang-barang mewah, sepertinya dibelikan oleh pria tua kaya raya. Mendengar itu, bagaimana aku bisa tetap waras? Rasanya alkohol yang baru sedikit ku minum langsung menguap. Ya Tuhan, jadi itu benar-benar pacar Adi? Kau yakin? Mendengar pertanyaan saya, suami saya mengangguk dengan ekspresi putus asa. Ya, karena itu, hari itu aku minum banyak di sesi kedua dan pulang mabuk. Aku hancur sekali mendengar Adi begitu bahagia saat menceritakannya.
Jadi keesokan harinya, aku diam-diam bertanya pada Adi di mana pacarnya tinggal. Aku merasa harus mencari tahu sendiri seperti apa wanita itu. Saat itu, sebuah adegan melintas di benak saya, adegan di mana suami saya mengikuti seorang wanita muda. Saat itulah saya akhirnya menemukan jawaban atas masalah yang membuat saya tidak bisa tidur dan cemas selama berhari-hari. Jadi, karena itu kau sering keluar malam dan pergi ke lingkungan itu, untuk melihat wanita itu? Ya. Bukan untuk melihatnya, tapi lebih seperti mengikutinya. Aku ingin memastikan apa yang dia lakukan, siapa yang dia temui, dan bagaimana dia hidup. Mendengar jawaban suami saya, tanpa sadar saya menelan ludah karena tegang dan bertanya, lalu bagaimana? Apa kau melihat sesuatu yang aneh? Setiap kali aku melihatnya, pria yang ditemuinya berbeda. Kadang pria tua, kadang pria muda. Suatu hari, wanita itu menjatuhkan tasnya saat terburu-buru masuk ke motel, dan aku sengaja mengejarnya dan mengambilnya. Aku penasaran apa isinya. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padamu, jadi aku berbohong dengan mengatakan itu milik rekan kerja. Saya terkejut dan menutup mulut dengan tangan, tidak bisa berkata apa-apa. Tas berisi alat tes kehamilan itu, dan semua perilaku aneh suami saya, ternyata semuanya berhubungan dengan pacar putra saya. Beberapa hari terakhir yang saya habiskan dengan mencurigai suami saya dan menderita sendirian melintas di benak saya. Akhirnya semua yang saya ingin tahu terpecahkan. Tetapi bukannya lega, rasanya seperti air mata darah mengalir dari hati saya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya saya bisa membuka mulut. Jadi wanita yang kau ikuti di depan kos-kosan itu adalah pacar Adi? Terkejut dengan perkataan saya, suami saya bertanya dengan mata melotot. Bagaimana kau tahu? Sebenarnya, aku juga beberapa kali membuntutimu karena curiga. Aku sangat terkejut melihatmu mengikuti seorang wanita asing. Mendengar itu, suami saya tertawa hampa dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kita lakukan ini, kita berdua sama-sama tidak bisa bicara dan hanya memendamnya sendiri. Sayang, yang penting sekarang bukan itu. Kalau begitu, wanita yang akan dinikahi Adi itu ternyata sering bertemu dengan pria lain, berarti tidak ada jaminan bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Adi, kan? Ya, sepertinya bukan. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa pada Adi. Aku takut dia akan sangat terluka, dan jika dia tidak percaya padaku atau menyangkal bahwa itu bukan wanita yang sama, bagaimana? Aku takut hubungan kami akan renggang, jadi aku hanya memendamnya sendiri. Tapi tiba-tiba dia membicarakan pernikahan, jadi tanpa sadar aku langsung marah. Saya merasa lemas dan tidak bisa berkata apa-apa. Putra satu-satunya yang telah saya rawat dengan penuh kasih sayang selama lebih dari 30 tahun ternyata akan ditipu dan dinikahi oleh wanita jahat seperti itu. Pandangan saya menjadi gelap. Berbagai kejadian selama membesarkan putra saya selama bertahun-tahun melintas di benak saya, membuat hati saya terasa sesak. Tiba-tiba saya merasa kasihan pada suami saya, yang pasti merasakan hal yang sama. Kau pasti sangat menderita selama ini. Kenapa tidak langsung bilang padaku? Kenapa kau memendamnya sendiri? Aku takut kau juga akan terluka. Kalau bisa, aku ingin menyelesaikannya secara diam-diam dengan Adi tanpa kau tahu. Tapi sekarang dia sudah membicarakan pernikahan. Jadi aku tidak bisa menundanya lagi. Malam itu, putra kami pulang larut malam. Tetapi sepertinya dia tidak berbicara sepatah kata pun dengan kami dan langsung masuk ke kamarnya. Saya dan suami berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur dan memikirkan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Karena tidak menemukan solusi yang baik, saya yang pertama kali angkat bicara. Sayang, kita katakan saja semuanya pada Adi. Kau punya foto saat dia masuk ke motel, kan? Kalau kita tunjukkan itu dan melarangnya, mungkin dia akan mendengarkan. Tidak, aku juga sudah memikirkan itu. Tapi bagaimana jika wanita itu bilang anak itu benar-benar anak Adi? Dan jika itu memang benar, mungkin Adi akan bersikeras untuk bertanggung jawab atas anak dan wanita itu. Lalu bagaimana? Apa kita harus menerima wanita seperti itu sebagai menantu karena anak itu adalah anak Adi? Ya ampun, tidak masuk akal. Jangan bicara yang mengerikan. Lihat kan, makanya kita harus membuktikan bahwa anak yang dikandung wanita itu bukan anak Adi. Kalau kita gegabah bicara, wanita itu bisa menangis dan membuat keributan sehingga pernikahan mereka malah dipercepat. Itu akan menjadi masalah besar. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa hanya diam dan melihat. Bagaimana cara membuktikan bahwa anak itu bukan anak Adi? Aku juga tidak tahu. Mungkin kalau kita terus mengawasinya, kita bisa menemukan celah? Tidak, kalau begitu kita hanya akan membuang-buang waktu. Dan bisa saja kita ketahuan saat membuntutinya. Lalu bagaimana? Melihat suami saya mengerutkan kening dan berpikir, saya teringat perkataan teman saya beberapa waktu lalu. Benar, katanya ada tempat yang khusus menangani hal seperti itu. Seperti detektif swasta. Meskipun biayanya agak mahal,
Sepertinya lebih baik meminta bantuan mereka untuk memastikannya. Kita tidak punya banyak waktu. Mendengar itu, suami saya ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Ya, sepertinya kita tidak bisa begini terus. Mari kita cari tahu secara pasti. Ini menyangkut hidup Adi, uang bukan masalah. Keesokan harinya, saya dan suami mencari di internet dan menemukan sebuah kantor detektif swasta dengan ulasan yang bagus. Langkah kami terasa berat saat membuka pintu kantor yang asing itu. Saya tidak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di tempat seperti itu seumur hidup saya, tetapi karena ini menyangkut masalah anak, kami tidak punya pilihan lain. Suasana kantor ternyata lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya membayangkan suasana yang suram seperti di drama, tetapi saya terkejut melihat suasana yang cerah dan staf yang ramah. Seorang pria parubaya yang ramah mempersilakan kami duduk di sofa dan bertanya, "Silakan duduk di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Namun, saya dan suami tidak bisa langsung menjawab dan hanya saling memandang. Akhirnya, suami saya yang memberanikan diri membuka mulut dengan suara bergetar. "Putra saya akan menikahi seorang wanita, tapi sepertinya ada banyak hal yang aneh. Kami ingin Anda menyelidikinya secara pasti. Secara spesifik, apa yang aneh? Anda harus menjelaskannya sedetail mungkin agar penyelidikan bisa akurat dan hemat waktu." Maka, suami saya menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Mulai dari adegan yang disaksikannya setelah acara kantor, pengintaian yang dilakukannya setelah itu, hingga berita kehamilan yang membuat putranya terburu-buru ingin menikah. Setelah cerita selesai, staf yang sibuk mencatat di buku catatannya mengangkat kepala dan berkata, "Ini sudah cukup. Biasanya dalam seminggu, sebagian besar hal sudah bisa dipastikan. Sebenarnya, banyak sekali yang datang untuk konsultasi seperti ini sebelum menikah. Jangan terlalu khawatir dan tunggulah. Kami akan menyelidikinya secepat dan seakurat mungkin." Staf yang berbicara dengan percaya diri itu sepertinya memberikan sedikit harapan, tetapi langkah kami saat meninggalkan kantor masih terasa berat. Saya membayangkan betapa terlukanya putra kami jika tahu hal ini, dan bertanya-tanya, apakah kami justru merusak kebahagiaannya dengan asumsi yang tidak berdasar. Suami saya juga sepertinya merasakan hal yang sama dan terus menghela napas. Saya menatap profil suami saya dan bertanya, "Sayang, apa yang kita lakukan ini benar? Apa Adi tidak akan kecewa jika tahu kita melakukan hal seperti ini? Tidak ada cara lain. Kita adalah orang tua, jadi kita harus berusaha agar anak kita bisa hidup dengan baik. Harga diri dan sebagainya, apa gunanya semua itu?" Mendengar perkataan suami saya hanya bisa mengangguk. Dan beberapa hari yang menegangkan pun berlalu. Selama itu, putra saya bahkan tidak mau menatap mata suami saya. Dia pulang larut malam dan langsung tidur, dan di akhir pekan dia mengunci diri di kamar dan tidak keluar. Setiap kali bertemu dengan ayahnya, dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya dan suami merasa sedih melihat putra kami seperti itu, tetapi kami tidak bisa gegabah berbicara sebelum mendapatkan bukti yang kuat. Melihat ayah dan anak yang biasanya pergi mendaki bersama setiap akhir pekan kini bahkan tidak saling menatap, saya harus menahan diri dan melewati hari demi hari dengan cemas. Tentu saja, suasana di rumah menjadi sangat suram. Setiap kali mendengar desahan pelan dari kamar putra saya hanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh agar semua situasi ini cepat berakhir. Setelah beberapa hari yang canggung berlalu, akhirnya telepon yang ditunggu-tunggu dari staf detektif swasta datang. "Begini Bu, penyelidikannya sudah selesai. Sebaiknya Ibu datang langsung untuk memastikannya. Ini adalah informasi penting." Begitu menerima telepon, saya dan suami bergegas menuju kantor detektif swasta. Selama perjalanan ke kantor, saya tidak bisa menyembunyikan perasaan cemas. Rasa takut dan gelisah bercampur aduk, membayangkan cerita seperti apa yang menanti kami, membuat telapak tangan saya basah oleh keringat. Sesampainya di kantor, staf sudah menyiapkan sebuah amplop tebal berisi dokumen dan sebuah file rekaman suara. "Pertama, silakan lihat ini." Di dokumen yang disodorkan staf, tertera data diri wanita itu beserta jejak rekamnya selama ini. Yang mengejutkan adalah fakta bahwa wanita itu ternyata 7 tahun lebih tua dari putra saya. Fakta bahwa dia berbohong dengan mengatakan dia 2 tahun lebih muda membuat saya tidak habis pikir. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Dari mulut staf detektif swasta, terus keluar kata-kata yang tidak terduga. "Wanita ini, selain dengan putra Anda, saat ini sedang menjalin hubungan dengan 2 pria lain." Dia mengatakan kepada ketiga pria itu bahwa dia hamil dan membicarakan pernikahan. Apa itu benar? 3 orang sekaligus, saya dan suami ternganga dan membeku di tempat. Namun, seolah masih ada yang ingin dikatakan, staf itu dengan tenang membuka laptopnya, melakukan sesuatu, lalu berkata, "Saya akan memutarkan sebuah file rekaman." Ini adalah percakapan telepon wanita itu saat sedang menunggu cuciannya di laundry.
Sebaiknya Anda mendengarkannya langsung. Segera. Suara wanita itu terdengar dari laptop. Saya tidak tahu siapa lawan bicaranya, tetapi suaranya ceria, bahkan genit dan manja. Namun, percakapan mereka sangat tidak tahu malu dan membuat saya merinding. Sayang, jangan khawatirkan pria-pria itu. Ayah dari anak ini kan kamu. Kamu tahu kan aku hanya mencintaimu? Lagi pula, anak-anak inggusan itu, setelah aku dapat uangnya, selesai sudah. Setelah dapat uang sewa rumah dan persiapan pernikahan yang banyak, kita bisa pergi jauh, melahirkan anak kita, dan hidup bahagia. Sebentar lagi, 2 orang sudah transfer uang muka, dan satu lagi katanya akan kirim minggu ini. Ah, memangnya aku siapa? Masa aku melakukan ini semua hanya untuk uang receh? Tunggu saja. Kemudian, terdengar suara tawa cekikikan di telepon, yang terekam dengan jelas. Saya terengah-engah dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sebelah saya, suami saya gemetar menahan amarah sambil menggertakkan giginya. Dasar wanita jahat. Bagaimana bisa ada orang yang memanfaatkan orang lain seperti ini? Staf detektif swasta itu berkata kepada suami saya dengan suara tenang. Sepertinya ini bukan kasus pertama. Setelah diselidiki, dia sepertinya sering mendekati banyak orang dan memeras uang dengan dalih pernikahan. Modusnya adalah dengan meminta uang dalam jumlah besar untuk menyewa rumah atau karena biaya pernikahan yang kurang. Mendengar perkataan staf itu, saya merasa sangat marah dan tanpa sadar berteriak. Ya Tuhan, bagaimana bisa putraku yang berharga ditipu oleh wanita licik dan jahat seperti itu? Hampir saja celaka. Staf itu mengangguk dan menjawab, benar. Beruntung sekali Bapak menyaksikan adegan yang mencurigakan itu. Tapi masalahnya, seperti yang Anda dengar dari rekaman telepon, putra Anda dan pria-pria lain sudah mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada wanita itu dengan dalih uang jaminan sewa. Katanya masih ada 1 orang lagi. Dan itu bisa jadi putra Anda, jadi kita harus segera mencegahnya. Mendengar itu, saya dan suami langsung berdiri dari kursi. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Jadi, kami bergegas mengambil data dan foto yang dikumpulkan staf itu dan langsung pulang. Karena putra kami seharusnya sudah pulang kerja. Begitu sampai di rumah, saya mengetuk pintu kamarnya dan berteriak, Adi, keluar sebentar. Ibu dan Bapak ada hal penting yang mau dibicarakan. Ini benar-benar penting. Namun putra saya tidak keluar dan hanya menjawab dari dalam kamar. Ada apa? Kalau mau melarangku menikah lagi, tidak ada gunanya. Sudah kubilang tidak bisa dihindari. Tolong buka pintunya. Beri kami waktu 5 menit saja. Masa kau tidak bisa memberikan waktu sebanyak itu untuk ibu dan bapak? Perkataan itu sepertinya berhasil. Karena tidak lama kemudian, putra saya dengan enggan keluar ke ruang tamu. Saya mendudukkan putra saya, yang sudah lama tidak saya tatap langsung, di sofa. Lalu dengan tangan gemetar membuka laptop. Adi, dengarkan ini. Setelah mendengarkan ini, kau boleh marah pada kami atau apapun, itu nanti saja, yang penting sekarang dengarkan baik-baik. Lalu saya memutar file rekaman itu. Wajah putra saya yang sedang mendengarkan percakapan yang diiringi tawa wanita itu perlahan menjadi pucat. Bahkan setelah file itu selesai, putra saya tidak bergerak dan hanya ternganga. Melihatnya seperti itu, hati saya pun terasa hancur. Setelah membeku cukup lama, putra saya dengan susah payah membuka mulutnya. Apa ini benar? Jangan-jangan ini rekayasa? Namun, suami saya menggelengkan kepala dengan wajah muram dan menjawab, tidak, ini data yang kami dapatkan secara resmi dari detektif swasta. Di sini ada dokumen dan fotonya juga. Wanita itu, selain kamu, sedang mempersiapkan pernikahan dengan 2 pria lain. Dia mengatakan kepada ketiganya bahwa dia hamil, dan rencananya adalah melarikan diri setelah mendapatkan uang persiapan pernikahan dan uang sewa rumah. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Suara putra saya bergetar hebat. Suami saya memegang tangan putranya dan berkata dengan ekspresi memohon, Adi, apa kau juga sudah memberikan uang padanya? Cepat katakan. Mendengar itu, putra saya menggelengkan kepala dengan wajah bingung dan menjawab, belum, aku mengajukan pinjaman di bank dan butuh waktu untuk prosesnya. Besok pagi uangnya baru cair dari bank, baru akan kukirim. Mendengar itu, wajah suami saya langsung cerah. Saya masih belum merasa tenang dan bertanya sekali lagi. Jadi, kau belum memberikan sepeser pun uang padanya, kan? Namun, putra saya menghela napas dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Tidak, aku sudah mencairkan investasiku dan mengirim 100 juta rupiah lebih dulu. Katanya untuk booking gedung pernikahan dan persiapan lainnya. Pinjaman itu untuk kontrak rumah sewa. Nanti setelah uangnya cair, aku berencana mencairkan tabunganku dan mengirim 2 miliar rupiah sekaligus. Mendengar itu, saya dan suami merasa lega. Sayangnya, 100 juta rupiah sudah terlanjur dikirim.
Tetapi fakta bahwa dia belum sempat mengirim 2 miliar rupiah dari pinjaman bank adalah sebuah keberuntungan besar. Namun, bagi putra saya, uang sepertinya bukan yang terpenting. Fakta bahwa wanita yang akan dinikahinya ternyata hanya menganggapnya sebagai target penipuan adalah sebuah kejutan besar. Dan fakta bahwa dia tertipu oleh modus seperti itu sepertinya memalukan. Putra saya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya duduk termenung untuk waktu yang lama, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku hampir saja celaka. Ya, uang sebanyak itu harus dikumpulkan bertahun-tahun hanya dengan bekerja. Dan bukan hanya itu, aku hampir saja menikahinya. Aku bahkan tidak tahu dia jauh lebih tua dariku. Aku benar-benar bodoh." Bukan? Mendengar perkataan putra saya yang penuh dengan rasa rendah diri, saya menangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, suami saya menarik putra saya ke dalam pelukannya dan berteriak, "Tidak, kenapa kau bodoh? Pria sepintar apapun, sulit untuk mengenali wanita yang sengaja menipu. Ini sama sekali bukan salahmu. Mengerti?" Saya harus menyaksikan kedua ayah dan anak itu berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, seluruh keluarga menyambut pagi dengan wajah bengkak. Wajah putra saya sangat menyedihkan, tetapi anehnya matanya berbinar. "Bu, Pak, aku harus membuat wanita itu membayar perbuatannya. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ayo kita ke kantor polisi." Mendengar perkataan putra saya, barulah saya merasa sedikit lega. Saya khawatir putra saya yang terluka akan hancur, tetapi dia menunjukkan sisi yang jauh lebih kuat dari yang saya duga, dan saya hanya bisa berterima kasih. Jadi hari itu, kami bertiga pergi ke kantor polisi bersama. Putra saya meletakkan semua data yang disiapkan di depan detektif dan berkata dengan suara tegas, "Saya ingin melaporkan wanita ini atas penipuan pernikahan. Semua bukti ada di sini. Dia telah mengambil uang hasil jerih payah saya sebesar 100 juta rupiah. Dan ada bukti bahwa dia juga menipu orang lain." Detektif yang bertugas dengan teliti memeriksa file rekaman dan dokumen yang kami serahkan, lalu mengangguk dengan wajah serius. "Ini sudah cukup bukti." Kemudian, setelah memeriksa sesuatu di laptopnya, dia berkata, "Wanita ini sudah pernah dihukum 2 kali atas kasus serupa. Dia adalah penipu kambuhan." Mendengar perkataan detektif, putra saya mengepalkan tangannya. Fakta bahwa ada banyak orang yang menjadi korban dengan cara yang sama seperti dirinya membuatnya marah sekaligus merasa anehnya lega. Beberapa hari kemudian, wanita itu akhirnya ditangkap polisi. Namun, bahkan saat diinterogasi, dia tetap bersikap tidak tahu malu. "Saya benar-benar tidak bersalah. Anak ini benar-benar anak Adi. Ini semua salah paham." Wanita itu bahkan menangis dan memohon, tetapi ketika detektif yang bertugas memutar file rekaman, raut wajahnya langsung berubah. Suaranya sendiri yang tertawa cekikikan dengan seorang pria terdengar jelas, jadi dia tidak bisa lagi mengelak. Seiring berjalannya penyelidikan, terungkap dengan jelas bahwa ayah biologis dari anak yang diklaim wanita itu sebagai anak Adi adalah pria yang ada dalam rekaman telepon. Dari awal hingga akhir, semuanya adalah penipuan yang direncanakan untuk mendapatkan uang. Akhirnya, wanita itu ditahan atas tuduhan penipuan dengan dalih pernikahan dan harus menerima hukuman yang setimpal. Terungkap bahwa dia juga telah memeras sejumlah besar uang dari 2 pria lain dengan modus yang sama seperti yang digunakannya pada Adi, sehingga dia tidak bisa menghindari hukuman penjara. Sayangnya, setelah kejadian itu, putra saya sempat terpuruk untuk sementara waktu. Dia bilang dia takut untuk percaya pada orang lain, menjadi lebih pendiam, dan tidak bisa makan dengan benar. Hati saya terasa hancur saat mendengar bahwa dia sering melamun di kantor dan ditegur oleh atasannya. Namun, saya dan suami dengan sabar mendampingi putra kami dan berusaha memberinya kekuatan. Terutama suami saya, setiap ada kesempatan, dia akan menepuk pundak putranya dan menyemangatinya untuk mengatasi lukanya. "Adi, Bapak tahu betapa sulitnya kejadian ini bagimu. Tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Wanita itu memang sengaja menipumu. Itu bukan salahmu. Bapak juga minta maaf karena marah waktu itu. Seharusnya Bapak bilang dari awal, tapi Bapak takut kau terluka, jadi Bapak hanya memendamnya sendiri dan malah memperburuk keadaan." Mendengar itu, putra saya pun perlahan-lahan mulai membuka hatinya dan berusaha untuk mengatasi lukanya. "Tidak, Pak, untung saja Bapak melarangku waktu itu. Kalau tidak, aku benar-benar bisa celaka. Justru aku yang berterima kasih dan minta maaf pada Bapak dan Ibu." Begitulah, putra saya perlahan-lahan kembali menemukan senyumnya yang dulu, dan di antara keluarga kami, tumbuh kepercayaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Saya dan suami berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun satu sama lain dan berbicara jujur tentang segala hal, dan putra saya pun menjadi lebih mau mendengarkan nasihat orang tua dan berdiskusi tentang segala hal. Hari-hari di mana ayah dan anak pergi mendaki bersama seperti dulu kembali sering terjadi, dan saya pun sering ikut di antara mereka,
Sehingga hari-hari di mana kami bertiga makan soto bersama menjadi lebih banyak. 1 tahun setelah kejadian itu, putra saya dengan malu-malu tersenyum dan berkata bahwa dia mulai berkencan dengan seorang gadis yang rajin dan baik hati dari kantor yang sama. Melihat putra saya yang kini lebih berhati-hati dan mengatakan akan saling mengenal secara perlahan kali ini, saya hanya bisa merasa bangga dan berterima kasih. Ada pepatah yang mengatakan, tanah menjadi lebih keras setelah hujan. Saya pikir pepatah itu sangat cocok untuk kami saat ini. Sambil berdoa agar keluarga kami dapat terus berjalan bersama di sisa waktu kami dengan saling percaya dan mengandalkan satu sama lain tanpa masalah, saya akan mengakhiri cerita ini. Semoga Anda semua yang telah menyimak kisah ini juga memiliki hari yang penuh dengan kegembiraan dan cinta. Terima kasih.